I just, I finished the last film that I made, and just to put it lightly, it was a disaster. And I felt really bad and very sad. But I just thought, let me enjoy a little bit of unsuccess. I've enjoyed success for so long. So I've taken some time off. Behind his gold medal is people's biggest icon of Tamil cinema. Thalapathy Vijayku கொடுத்திருக்கீங்க. Can we have the AV please? Setelah di Telugu, kita berangkat ke industri selatan lainnya Tamil Kollywood dengan salah satu aktor terbesarnya Vijay. Nama aslinya adalah Yosef Vijay, tapi orang memanggilnya Thalapathy Vijay. Thalapathy sendiri bisa diartikan sebagai komandan atau pemimpin. Faktanya sebelum Vijay diberi gelar Thalapathy tersebut, julukan pertamanya adalah Ilayah Thalapathy Vijay. Ilayah Thalapathy sendiri berarti pemimpin muda. Julukan Ilayah Thalapathy muncul setelah Vijay berusaha keras memunculkan film pertama yang sukses berjudul Rasigan. Itu adalah film keduanya setelah debutnya di film Nalaya Tirpu tahun 92. Fakta, Vijay memulai karir sebagai aktor cilik di film tahun 84 yang berjudul Vetri. Selama 30 tahun di usianya yang ke-43 tahun, Vijay masih dipanggil Ilayah Thalapathy dan terus berkuasa. Pada tahun 2017 saat rilis poster film Mersal, Vijay bersama sutradara Atli memutuskan untuk mengubah julukannya menjadi Thalapathy saja. Penggemarnya sangat gembira melihat perubahan itu dan merayakannya seperti karnaval. Bahkan konon setelah Rajinikan yang dipuji sebagai superstar saat ini, setelah dia dan nanti Vijay akan menggantikannya dengan julukan yang direncanakan The Superstar. Dan tahukah kalian Vijay adalah aktor Telugu pertama yang diperbandingkan dengan Shah Rukh Khan? Selain karena caranya mencetak box office, juga karena beberapa kali aktor ini bertempur film di bioskop internasional. Shah Rukh Khan mendapatkan ketenaran dan kegemaran yang besar karena film-film romantisnya. Sementara Vijay menjadi sangat digilai karena film-film aksinya. Vijay Shah Rukh sama-sama memulai debutnya di tahun yang sama. Mereka juga pernah mengalami jalan buntu karir pada satu titik waktu. Vijay pada tahun 2005 mengalami kemunduran karir, namun ia berhasil keluar dari sana dan berhasil. Sementara Shah Rukh Khan mulai runtuh sejak tahun 2010 ke atas, dan sementara ia akan membangun kembali kejayaannya. Sementara Shah Rukh Khan tidak perlu diperkenalkan lagi film terbaiknya, beberapa film terbaik Vijay untuk referensimu adalah seperti film Tupaki, Kati, dan Teri dari yang berpenghasilan tinggi, atau yang mendapatkan rating tinggi seperti Bikil, Mersal, Sarkar, Master, Bhairava hingga Puli. Dan inilah beberapa kali Vijay dan Shah Rukh Khan bertarung di box office. Kinerja film keduanya membuktikan kalau salah satu yang terbaik dari mereka meski semuanya pemain yang hebat. Vijay Shah Rukh Khan bentrok untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Velayudam dari Vijay dan Rawan dari Shah Rukh Khan tayang perdana pada tanggal yang sama, 26 Oktober 2011. Sementara Velayudam cukup baik dalam hal penerimaan, Rawan juga cukup mendapatkan penerimaan yang lebih baik hanya di luar negeri. Namun, karena anggaran Rawan yang sangat besar, kurangnya koleksi pendapatan yang tepat, membuat film ini banyak merugikan Shah Rukh Khan. Kedua film ini bercerita tentang aksi hero. Velayudam bercerita tentang seorang pria penjual susu yang bernama Velu tidak sengaja mengagalkan aksi teroris. Seorang jurnalis kemudian membuat Velu menyamar sebagai pahlawan Velayudam untuk memberantas kejahatan di tengah masyarakat. Film ini adalah remake dari film Telugu yang berjudul Azad. Sementara Rawan, ini adalah cerita fiksi bergenre superhero yang berawal dari sebuah game. Rawan adalah karakter penjahat dalam game yang dikalahkan dalam permainan. Namun kemudian ia keluar ke dunia nyata untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang mengalahkannya melalui game tersebut. Aksi ini dihalangi oleh karakter game lainnya yang bernama Jiwan yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Velayudam bekerja sangat baik saat perdana tayangnya di hari Diwali, di kelasnya untuk film Tamil Kollywood. Begitupun dengan Rawan, ia memecahkan rekor penghasilan tinggi di hari perdana tayangnya. Sementara Velayudam membuat produsernya sibuk selama 1 minggu untuk memproduksi kopian film, Rawan menurun di hari kelima tayangnya. Bahkan menurun hingga 80% dan 90% di minggu kedua dan ketiga.
Filayuda mendapat penghasilan yang baik di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Inggris. Film ini mendapatkan kritik positif dari para kritikus. Sementara Rawan hanya 60% yang menyetujui film ini layak jadi hiburan. Filayudam dalam sehari bisa menduduki puncak box office di Amerika. Sedang untuk Rawan, 2 minggu penayangannya baru berhasil mencapai penjualan terbaiknya. Lagi, film aksi Vijay dan film romantis Shah Rukh Khan bentrok saat keduanya dirilis pada 13 November di tahun 2012. Tupaki sukses menderu di box office karena mampu meraih penonton massa dan kritikus. Di sisi lain Japtak Hejan juga mendapatkan ulasan yang bagus, tapi tidak sesukses Tupaki dalam hal penerimaan massa. Baik Tupaki ataupun Japtak Hejan, kedua film ini memiliki tema yang hampir sama. Vijay Shah Rukh Khan sama-sama memerankan anggota militer negara. Perbedaannya hanya, Tupaki lebih mementingkan genre aksi pemberantas bom, Japtak Hejan hampir sama tapi lebih ke arah percintaan. Baik Tupaki ataupun Japtak Hejan banyak menerima kritikan yang baik. Rating yang diterima paling rendah 3,5 untuk kedua film ini. Pun kedua film ini sama-sama menuai kontroversi. Tupaki disebut salah menggambarkan kehidupan orang Islam di film. Sementara Japtak Hejan disebutkan terlalu banyak memperkerjakan anggota kepolisian untuk menjaga agar film lain tidak ditayangkan di bioskop. Inilah yang dikomplain Ajay saat itu yang juga merilis film di waktu bersamaan. Japtak Hejan 95%-nya menjadi film tunggal yang ditonton sehari dalam bioskop. Bisnis film ini sangat baik hingga 6 hari pemutarannya. Dan kembali lagi menurun pada hari Senin berikutnya. Hanya bertahan baik hingga 10 hari penayangan. Sementara Tupaki, sejak perdana tayang hingga minggu keempat, film ini terus menjalankan bisnis yang baik hingga bioskop internasional. Kalau Japtak Hejan sangat baik di Singapura dan Pakistan, Tupaki sangat diminati di Australia dan Malaysia. Mengenai penghargaan, Japtak Hejan mendapatkan 4 piala Filmfare, 5 Cine Awards, dan 2 Star Screen Awards untuk keseluruhan. Tupaki di sisi lain masuk 11 nominasi Filmfare Selatan, tak satu pun ia menangkan. (8 Agustus 2013, giliran Talaifa dari Vijay dan Chennai Express Shah Rukh Khan bertarung hebat di bioskop. Menariknya saat Talaifa berlatar lokasi di Mumbai tempat industri Bollywood, Chennai Express mengambil lokasi Tamil Nadu tempat industri Kollywood. Ada informasi bahwa karena kedua film tersebut lebih ditujukan untuk penonton India Selatan di Tamil, Shah Rukh Khan memutuskan untuk menambahkan lagu Lungi Dance di filmnya Chennai Express untuk memuji Talaifa Rajinikanth, supaya juga bisa mengungguli penamaan Talaifa di film Vijay. Dan Shah Rukh Khan berhasil, ia mendapatkan keuntungan besar karena Chennai Express sukses besar. Sedangkan Talaifa Vijay hanya menerima tanggapan hangat. Faktanya, karena penggunaan bahasa Tamil dan beberapa aktor Kollywood seperti Satya Raj di film Chennai Express, itu berhasil melenyapkan film Talaifa Vijay di seluruh bioskop selatan. Dua film yang bersaing hebat ini berada dalam genre aksi percintaan. Talaifa dibuka dengan baik di pasar internasional, terutama di Amerika Serikat dan Inggris yang mengklaim film Talaifa adalah film hit. Talaifa juga bernasib baik di Malaysia. Film ini menjadi film terlaris sepanjang masa di urutan ke-9 di Malaysia. Sementara Chennai Express menjadi film Bollywood dengan pendapatan kotor tertinggi, baik di India maupun di seluruh dunia di tahun rilis. Saat ini Chennai Express adalah film terbaik Shah Rukh Khan yang menduduki posisi 18, film berpenghasilan tertinggi dunia untuk kelas film India. Chennai Express juga menggeser Talaifa di Inggris yang menjadi sarang penggemar dari Vijay. Chennai berhasil mencetak uang hingga 6 minggu di India dan di luar negeri. Selang 1 hari perilisan, kedua film ini tetap bentrok di masing-masing bioskop India dan di luar negeri. Kedua film ini adalah blockbuster dan memecahkan banyak rekor di box office. Sementara Kati lebih dihargai karena mengangkat tema aksi sosial kehidupan petani, Happy New Year menjadi penghibur dengan aksi pencurian. Kati dalam 12 hari dengan cepat mencapai angka 1 miliar rupiah India, dan bertahan hingga 100 hari penayangan yang baik di India maupun di luar negeri. Sementara Happy New Year, meski dikritik buruk oleh sebagian kritikus, itu tidak menghalangi rekor penghasilan sejak perdana tayangnya.
meski lebih singkat dengan hanya 5 minggu penayangan. Terakhir film Shah Rukh Khan dan Vijay yang bertempur hebat di box office di hari yang sama, ada Terry dari Vijay dan Fan dari Shah Rukh Khan. Terry yang bercerita tentang penyamaran polisi menjadi tukang roti dengan misi menumpas kejahatan sesama polisi ini, di hanya 6 hari penayangan, film ini bisa meraih 1 miliar rupiah India. Terry bahkan mengalahkan film laris Rajinikan Aishwarya and Tiran. Sedangkan fans Shah Rukh Khan, cerita seorang penggemar yang patah hati kepada Shah Rukh Khan ini juga banyak dipuji oleh kritikus. Fans sebenarnya menjadi film berpenghasilan tertinggi keempat Shah Rukh Khan di hari perdana tayangnya. Tapi kemudian itu berbelok di minggu pertama, minggu kedua dan setelahnya, dengan penurunan penonton sebanyak 85%. Meski banyak diulas gagal, tapi faktanya film ini masih tinggi di atas penghasilan rawan di luar negeri. Terakhir dari semua mungkin itu hanya perbandingan penerimaan film di antara Shah Rukh Khan dan Vijay. Shah Rukh Khan akan selalu menjadi aktor atau pemain yang hebat sementara Vijay mungkin tak sebaik Shah Rukh Khan tapi dia adalah penghibur yang lebih baik dari Shah Rukh melalui filmnya. Bagaimanapun Bollywood akan selalu menang di pertandingan antara Kollywood ataupun Tollywood. Bollywood bisa merilis film di ribuan layar bioskop, sementara Kollywood dan Tollywood hanya di ratusan bioskop. Sekarang kabar terbarunya bahwa Shah Rukh Khan akan memainkan peran penjahat di film Vijay yang berjudul Thalapathy 65. Kabarnya sutradara film akan memperpanjang cameo Shah Rukh Khan di film itu sebagai antagonis. Kini Shah Rukh Khan sendiri disebutkan dengan film terbarunya di Yas Raj Films yang berjudul Pathan. Diharapkan film ini akan mengangkat kejayaannya kembali.